Wali Kota Batu Nur Rohman targetkan pemerataan layanan kesehatan, home care dan optimalisasi JKN jadi prioritas. Kota Batu, siaptv.com, pemerintah kota Pemkot Batu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 18 dokter telah ditempatkan di berbagai desa dan kelurahan di Kota Batu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan medis kepada warga, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Wali Kota Batu Nur Rohman mengungkapkan bahwa jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Pemerintah kota menargetkan tambahan 6 dokter lagi agar layanan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah. Alhamdulillah saat ini sudah ada 18 dokter yang tersebar di desa dan kelurahan di Kota Batu. Berarti masih kurang 6 dokter lagi, ujar Nur Rohman dalam acara sosialisasi strategi optimalisasi kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Jumat tanggal 13 Maret tahun 2026. Pemerataan akses kesehatan. Menurut Nur Rohman, pemerataan tenaga kesehatan menjadi langkah penting agar masyarakat mendapatkan layanan medis yang cepat, dekat, dan profesional. Dengan keberadaan dokter di tingkat desa dan kelurahan, diharapkan penanganan kesehatan dasar dapat segera dilakukan tanpa harus merujuk pasien ke rumah sakit yang jaraknya jauh. Harapan kami, dengan pemerataan akses kesehatan ini maka pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terhalang jarak, tegasnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rohman SH, serta Wakil Wali Kota Bapak Haji Heri Suyanto SH. Yang kami hormati Visi Sekda Bapak Dr. Andes Eko Suharnanto MM. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Ibu Era Widayati SKM. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bapak Deden Rinivianti SEM. Bapak Ibu sekalian, senang sekali kami bisa berkumpul di sini bersama dengan Bapak Ibu dalam acara sosialisasi strategi optimalisasi kepesertaan aktif JKN di Kota Batu. Nah, apa ini maksudnya ya? Jadi kita akan sama-sama berdiskusi atau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang tentunya sangat mumpuni dalam hal memberikan strategi optimalisasi kepesertaan aktif JKN. Baik, tidak berlama-lama karena ini juga sudah pembicara kita yang kedua adalah benar-benar dari sumbernya, yang Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada beliau mengenai apa sih yang dimaksud dengan kepesertaan aktif JKN nanti. Ya, mari kita sambut untuk naik ke atas panggung Ibu Era Widayati. Beliau adalah Kepala Kantor BPJS Kota Batu, BPJS Kesehatan Kota Batu. Nah, berikutnya tidak kalah penting, orang nomor 1 di Kota Batu. Mari kita sambut Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rohman SH. Atau strategi optimalisasi kepesertaan aktif. Kita sambut bersama-sama Bapak Aditya Prasaja. Silakan Bapak.
gede di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang, salam sejahtera kita semua yang terhormat Bapak Ibu, seluruh Bapak, temannya, serta yang kita hormati bersama Bapak Wakil Wali Kota tersebut. Yang terhormat Bapak PJ Sekda, Bapak Eko Suhartono, Bapak Kepala SKPD hadir, Bapak Tersebut, dan Kepala Dinas Sosial, Bapak Kepala Pemerintah, Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, dan Ibu Kepala BPJS Kesehatan Kota Batu, Bapak Camat, alhamdulillah, Bapak semua, Bapak Tersebut, Bapak Kades, dan wakili Bapak Lurah, dan rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini, serta teman-teman dari Dinas Kesehatan. Izin menyampaikan materi tentang JKN, karena kita sudah sering mengikuti setiap hari atau mungkin mendapatkan fasilitas dari JKN. Tapi apakah kita benar-benar sudah paham tentang JKN? Kita sering memahami JKN lebih ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, karena ada dua BPJS, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Kalau tenaga kerja, misalnya Sostek, kalau di kesehatan, JKN. Jadi JKN ini adalah amanat dari undang-undangan bahwa negara ingin memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berangkat dari situ, maka kemudian salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kota Batu, sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Mungkin selanjutnya. Oke. Dari JKN ini atau BPJS Kesehatan ada beberapa segmen pesertaan kita dalam BPJS Kesehatan ini terdiri dari beberapa segmen. Ini mungkin tidak semua tahu. Tahunya wis kopi aku sebagai BPJS Kesehatan itu saja. Tetapi dalam pesertaan itu ada berbagai segmen. Yang pertama adalah PPIJK. Mungkin kalau ibu bapak akhir-akhir ini dengar agak ramai dinonaktifkan dari pusat. Ini adalah peserta yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh pemerintah pusat, oleh APBN. Melalui datanya masuk melalui Kementerian Sosial dan dibayarkan anggarannya di Kementerian Kesehatan. Kepada siapa mereka diberikan? Kepada orang miskin dan orang yang tidak. Idealnya begitu peruntukannya. Tapi apakah seperti itu nanti kita teliti, kita bukan bersama. Kalau di sosial ini ada DTZ desil 1 sampai 5. Yang bukan di sosial harus saya tepat. Desilnya kita ada 10 desil, 1 sampai 5 itu termasuk prasejahtera, dan 6 sampai 10 adalah yang sudah. Harusnya BPJS diisi oleh yang di desil 1 sampai 5. Kemudian ada PBPU, BPPMDA, Hukumate, Panjang, segala-segala. Ini dulu istilahnya populer dengan nama PBUD. Apa itu? Yang kepesertaan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Ini dulu kalau Pak Kades biasanya itu merokok di daftar aktif, jadi kabur. Ini mau mampu, nggak mampu ya, karena definisinya adalah semua warga yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Ada BPPU Mandiri, ini adalah warga masyarakat yang iurannya dibayar secara mandiri, bayar sendiri. Ada BPUPN, BPU adalah pekerja penerima upah, baik itu yang pegawai negeri maupun yang swasta. Termasuk di dalamnya adalah pegawai DUMD. Jadi kalau kita adalah pegawai, ada kontrak kerjanya,
mestinya dia harus masuk ke segmen PPU. Siapa membayar adalah pemberi kerja. Jadi misalkan bekerja di pegawai negeri seperti saya, maka pemerintah membayarkan 4% dan 1% diambil dari gaji. Ya juga mungkin juga swasta atau bekerja di hotel, tempat wisata, itu juga harusnya masuk ke segmen PPU. Harusnya dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan ada BP. BP ini adalah bukan pekerja, ini diisi oleh veteran dan pensiunan. Lanjut. Nah, ini adalah profil yang diterima teman-teman. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada beberapa segmen. Peserta UHC. Jadi kata Bapak Ibu, UHC itu adalah terdaftar. Jadi UHC itu terdaftar. Beda terdaftar, beda aktif. Bisa jadi dia terdaftar, tetapi dia tidak aktif. Kenapa? Karena iurannya tidak. Sudah terdaftar, karena menunggak, tidak dibayarkan, maka dia menjadi peserta tidak aktif. Atau dia dulu terdaftar masuk ke BPIJK atau BPUPemda, BPID, kemudian dinonaktifkan, maka dia terdaftar, tetapi tidak. Kota Batu dengan peserta terdaftar 99%, 99, keaktifan peserta adalah 80%. Artinya masih ada gap 19% yang dia terdaftar tapi belum aktif. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Yang pertama adalah BPIJK. Ini yang dibayar oleh APBN, oleh pemerintah pusat. Ini profilnya Bapak Ibu. Dari total keaktifan 26.900 peserta, bisa dilihat desil 1 sampai 5 jumlahnya adalah 25.000 sekian. Tetapi masih kesisipan, masih ada desil yang tinggi yang dia tidak termasuk fakir miskin, tidak termasuk prasejahtera, sebesar 1.321 jiwa. Yang agak miris saja desil 9 dan 10. Kami sosial bisa menjelaskan desil 9 itu orang yang mampu. Itu masuk 79 dan 80. Ini yang dia aktif tetapi seharusnya tidak disegmen. Nah ini yang lebih gaduh-gaduh lagi adalah segmen PPPU. Kita memiliki 86.000 yang aktif, desil 1 sampai 5 ada 27.000, sedangkan desil 6 sampai 10 warga yang tidak termasuk prasejahtera ada 53. Jadi kalau selama ini mau aktif, dicek dulu, jangan-jangan orang mampu yang tidak dibayari pemerintah. Dan mayoritas itu GPKDs ya. Yang biasa gratis soalnya. Dan yang bikin prihatin adalah desil 9 dan 10 ada 17.000 yang dibayar oleh ini orang mampu yang bikin juragan-juragan yang pemilik usaha yang cukup mampan itu ya ada di sini. Dan seterusnya bisa dicek di bawah yang PPU ada 26.000, 17.000, dan yang mandiri kita di Kota Batu hanya 20.000. Jadi kenapa kami juga mengundang teman-teman media? Ya, kita sama-sama tahu. Harapan kami adalah dengan kita menyampaikan ini, teman-teman media juga bisa menjadi informan kepada masyarakat. Kalau ini adalah profil CKN di Kota Batu. Dari keaktifan 80%, segmen mandiri hanya menyumbang 9%. Ini sangat kontra dengan data BPS. Kemiskinan kita paling rendah di Jawa Timur dan seterusnya. Nah, sementara itu ada kesenjangan. Jadi kita sampaikan bahwa di desil 6 sampai 10 ada 84.000 yang dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Tetapi ada 9.600 desil yang kecil, 1-5 yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, ini adalah tugas pemerintah untuk bisa mengaktifkan mereka. Ini adalah warga prasejahtera, warga yang tidak mampu, tetapi jaminan kesehatannya belum punya. Kenapa belum punya? Karena posnya diambil oleh yang desilnya besar, yang desilnya tinggi. Desil 9 saja ada 10.000, desil 10 ada 6.000 sekian. Yang harusnya itu adalah hak dari warga yang prasejahtera, yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah Kota Batu sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2026 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional. Ini adalah yang menjadi dasar nanti bagi pemerintah kota untuk melakukan perbaikan segmentasi. Warga yang harusnya berhak harus masuk, warga yang harusnya tidak masuk di pemerintah harusnya masuk ke segmen yang. Jadi kalau dulu ya kita nggak jalan-jalan, kenapa? Kita menunggu ada dasar hukumnya. Nah ini profil anggarannya, ya. Mana gitu ya? Kelihatan ya? Belum. Nah, pemerintah kota melalui dinas kesehatan setiap bulan di tahun 2024 itu membayarkan iuran BPJS itu sebesar 4,2 miliar per bulan. Itu anggaran kecamatan 1 tahun kan ya? Anggaran 2 kelurahan setahun ya. 4,2 miliar per tahun. Tinggal dikalikan 12. Kemudian untuk 2025, nah karena sejak 2025 kita semakin menetapkan keaktifan dari PDP-UPMD. Hal itu Kementerian Kesehatan tidak mau kecolongan karena terlalu banyak yang kita bayari warga yang mampu. Bahkan kami hanya mengaktifkan warga yang sakit saja. Bukan berarti pelit, ya. Dapat pelit boten. Tapi kan kita nggak mungkin bayar orang yang mampu dan dia kondisinya tidak sakit, tapi preminya dibayar tiap bulan. Dan jadi boros ya. Emang boten. Dengan kita pengetatan maka ada penurunan yang kita bayar tiap bulan menjadi 3 miliar sekian. Dan di tahun ini kita alokasinya per bulan di 3 miliar, ada turun sedikit. Tetapi kami tidak berani menurunkan lagi. Walaupun tadi desil yang di atas desil 5 dan 6 dan 10 ada banyak, kami tidak bisa untuk serta-merta hapus. Kenapa? Karena minimal keaktifan untuk bisa mendapatkan fasilitas prioritas di BPJS adalah 80%. Jadi pemerintah daerah tidak bisa secara serta-merta pokoknya super hapus. Karena dampaknya apa? Pada saat keaktifannya tidak sampai 80%, masyarakat yang membutuhkan tidak bisa segera. Dia harus menunggu sekitar 14 hari. Kalau sakit 14 hari ya, atau semoga sudah sembuh gitu kan. Tetapi dia akan pakai biaya sendiri. Dan pada saat kita prioritas, pengaktifan itu bisa di hari itu juga 1x24 jam. Jadi Bapak Kades, Bapak Lurah, kalau ada warga sakit, kirim surat dinas kesehatan dan aktifnya juga itu adalah fasilitas dari keaktifan kita yang di atas 80%. Tapi izin Pak Wali, kami di dinas kesehatan juga mengganti persyaratan untuk pengaktifan yang ICJD. Kalau dulu dengan SKTM, dengan SKTM akhirnya dibuat bisnis saja yang bisa dapat. Kita ganti dengan surat keterangan desil. Desil kalau dia masuk desil 1-5 maka akan kami aktifkan. Kalau dia di atas desil 5, dia masuk 6-10. Kalau kondisinya darurat, pemerintah kota tetap bisa mengaktifkan. Dengan catatan
setelah diaktifkan dan mendapatkan pelayanan, dia harus pindah ke segmen yang lain. Artinya pemerintah tetap bisa membantu, tapi tidak selamanya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa selama bayar BPJS tiap bulan, belum tentu ngomong. Tetapi kan kita tidak tahu kapan sakit itu. Begitu sakit, tidak kan BPJS bingung. Kalau ke kantor kelurahan, ke kantor desa, terus ke caranya tolong diaktif. Pemerintah kota masih bisa membantu, tetapi hanya maksimal 3 bulan untuk yang desilnya di atas desil. Dan untuk apa Bapak berhemat? Gue ikut dengan football, tahu sih. Kadang-kadang begitu. Dan hak kami sebagai warga negara. Lalu sudah kita tahu bahwa nilai-nilai yang memberikan bantuan adalah warga yang membutuhkan. Nah, ini adalah komitmen dari kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan secara langsung. Jadi efisiensi anggaran itu tidak lari kemana-mana, kembali ke pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa contoh, pemeriksaan dokter spesialis anak untuk balita stunting sudah kita lakukan sejak 2 tahun berturut-turut. Kemudian ada UPKTK, ini adalah bagian dari visi-misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi tidak harus antri di puskesmas, bisa dilayani di Polides dan Pustu, karena tenaga kesehatannya sudah dicukupi. Jadi kan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat pelayanan ini. Sakit, datang tenaga kesehatannya ada dan dekat. Jadi kalau keluarga yang mampu, tidak sakit, dan kita dibayari Pemkot, itu kan Bapak yang segoro, tidak ada segoro. Ada juga PKMK balita stunting, ini adalah pemberian nutrisi untuk balita stunting yang kita berikan rutin. Kemudian PMT itu ibu hamil dengan kondisi resiko, kemudian ibu menyusui dengan bayi yang lahir berat badan rendah, itu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian ini juga luar biasa apresiasi kami kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota pembagian antropometri untuk semua posyandu yang ada di Kota Batu. Kita dapatkan 1 set antropometri dan tensimeter, 4 buah tensimeter. Ini adalah langsung, karena ini alat bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat. Kemudian juga insentif kader posyandu di kelurahan juga program dari kepala daerah dinaikkan 100%. Dulu di kelurahan 100.000 menjadi 200.000, dan juga ada insentif kader pustu untuk 24 pustu polides yang ada di desa kelurahan, itu juga disiapkan kader yang membantu pelayanan di masing-masing desa. Yang terlewat ada lagi pemberian PMT penyuluhan untuk posyandu yang ada di kelurahan. Bapak Lurah, dulu PMT ini disediakan secara mandiri oleh kader. Sejak kita bisa menghemat anggaran ini dikembalikan dalam bentuk PMT bagi posyandu seperti. Jadi uangnya tidak kemana-mana, uangnya kembali untuk meningkatkan pelayanan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Jadi dengan data yang seperti ini, maka kita ingin melakukan perbaikan kepesertaan sesuai dengan segmen. Jadi ini kami di Dinas Kesehatan tidak sendirian, nanti kami akan bekerja sama secara tim dengan Dinas Sosial. Kami sudah terus melakukan pembahasan bagaimana kita bisa merapikan segmentasi. Pengecekan validasi dimulai dari tingkat RT. Jadi nanti akan ada 3 orang petugas tiap RT. Kalau RT-nya saja kadang-kadang akan bias. Sehingga ada 3 orang RT yang nanti diverifikasi berjenjang, mulai dari RW sampai dengan tingkat desa kelurahan, yang nantinya akan diverifikasi final di Dinas Sosial. Kalau dia masuk segmen kalau dia masuk desil 1 sampai 5, maka dia harus diusulkan menjadi
peserta aktif di PPIJK. Bisa cek ke slide sebelumnya. Oke. Jadi desil yang 1 sampai 5 terdapat di segmen non PPIJK yang ada di PPIJK. Ini nanti akan kita dorong untuk bisa aktif dengan APBD. Karena memang PPIJK untuk desil 1 sampai 5. Ini kalau bilang matur suwun Bu Kadis, sudah sekian ribu yang bisa masuk ya, awali dengan upaya yang keras dari dinas sosial dan timnya yang ada di desa kelurahan, PSN dan petugas data, itu sudah bisa memindah segmen dari yang PPPUPD menjadi segmen PPIJK. Lumayan geseran. Setelah itu bergeser seoptimal mungkin masuk ke PPIJK, kita geser juga dari yang 9.000 sekian, desil 15 yang belum punya BPJS akan diaktifkan masuk ke PPPUPD dulu, karena mereka butuh dan tidak mampu nanti ada sakit dengan harus diaktifkan. Dengan catatan apa? Yang desil tinggi harus dinonaktifkan agar bisa masuk. Kalau enggak uangnya memang nambah lagi. Ya kalau uangnya ada berarti sih. Kalau yang terbatas, maka kita harus betul-betul memilah kepesertaan kita. Pemerintah komitmen hadir sesuai dengan kaidah masyarakat. Dimana komitmen isi bantu saya bahwa masyarakat Kota Batu harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi yang saya sampaikan adalah maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan mengenai profil kepesertaan aktif JKN dan strateginya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sesungguhnya profil kepesertaan JKN yang ada di Kota Batu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa inilah yang harus kita benahi bersama. Jadi bagaimana caranya kita mengupayakan untuk pelayanan kesehatan ini terkait dengan kepesertaan JKN itu berbasis atau berprinsip keadilan sosial. Dan berikutnya mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Batu. Yang dipotret adalah data Dirjen Dukcapil semester 1 tahun 2025 pembandingan. Jadi 99% sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Ini adalah data per 1 Maret tahun 2026. Ini yang paling tinggi itu kepedulian pemerintah Kota Batu, Bapak Ibu, memang untuk masyarakatnya memberikan yang terbaik sehingga peserta PBBU-Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Batu menduduki yang paling tinggi di Kota Batu. Lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan. Secara kepesertaan terdaftar, tetapi kartunya belum tentu aktif, Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk keaktifan peserta itu di 80,72%. Sehingga Bapak Ibu kemarin pada tanggal 27 Januari 2026 Bapak Wali Kota Batu menerima JKN Award di kategori mania. Artinya secara peserta sudah terdaftar di atas 98% dan keaktifan di atas 80%. Dan juga beberapa kriteria lainnya. Misalkan kalau untuk pemerintah Kota Batu secara pembayaran iuran itu rutin Bapak Ibu. Jadi setiap bulan rutin dibayarkan baik segmentasi pekerja ASN maupun PBBU Pemda itu dibayarkan secara rutin dan lunas. Tidak ada hutang di akhir tahun yang akan dibebankan ke tahun berikutnya.
Kemudian Bapak Ibu, ini profil keaktifan ini kalau di Kota Batu memang yang paling banyak nonaktif adalah di segmen PBBU yang mandiri. Jadi peserta mendaftar yang iurannya harus membayar mandiri itu banyak yang menunggak. Karena kalau kami BPJS Kesehatan kami kerjasama dengan namanya kader JKN yang bertugas untuk nagih iuran ke masyarakat. Tapi memang untuk di Kota Batu kurang efektif Bapak Ibu. Karena begitu kami tagih tunggakan iurannya selalu menyampaikan ke kami apa nggak aktif. Nanti kalau sakit tinggal datang ke pemerintah Kota Batu untuk diaktifkan kartunya. Jadi itu yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Sehingga kader JKN yang kami kerjasama itu tidak bisa berjalan secara optimal. Barangkali Bapak Ibu dengan perwali yang sudah ditetapkan, nanti kita di semua lini bergerak, termasuk dari kami sendiri secara internal untuk proses penagihan peserta mandiri itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian Bapak Ibu, dukungan dari pemerintah Kota Batu ini, terima kasih Pak Wali, semenjak Februari data PBIJK bergerak setelah perjuangan selama ini Pak, akhirnya bergerak mulai Februari. Jadi per Februari itu ada 3.974 PBIJK yang dinonaktif datanya. Ini sebagian besar disebabkan perubahan peringkat kesejahteraan. Jadi dinonaktif. Tapi dari data PBB Pemda yang terdaftar itu beralih ke PBIJK sebanyak 2.500. Jadi walaupun dinonaktif tapi berpindah datanya. Nah ini yang sudah berproses mulai bulan Februari. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi per bulan Maret, di saat kabupaten kota di Jawa Timur perpindahan PBB Pemda ke PBIJK itu hanya puluhan, satuan, puluhan, ratusan, tapi Kota Batu sendiri di 1.600. Artinya Pak, terima kasih dukungannya Ibu maupun MKRTL atau rumah sakit fasilitas kesehatan juga tingkat lanjutan. Ada 5 puskesmas Bapak Ibu, Titik Pratama, TPMB atau dokter praktek perorangan ada di 11, kemudian TPMBJ itu dokter klinik praktek perorangan ada 4. Total ada 25 FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk FKRTL atau rumah sakit Bapak Ibu, untuk tipe B ini Karsa, kemudian tipe C-nya itu 2, Rumah Sakit Bayangkara Hasta Berata dan Rumah Sakit Baptis. Kemudian tipe D-nya ada 2, Rumah Sakit Etik dan Rumah Sakit Punten. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan apotek PRB, artinya apotek PRB ini Bapak Ibu, peserta JKN yang menderita penyakit kronis, kondisinya stabil, direkomendasi dari dokter spesialis di rumah sakit, resepnya cukup diberikan oleh dokter di vaskes tingkat pertama. Diresepkan, tinggal ngambil di apotek saja. Jadi tidak perlu berobat antri lagi di rumah sakit. Ada 9 penyakit kronis yang masuk program PRB. Kemudian untuk apotek ada 2. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Ini masuk ke anggaran nih Bapak Ibu. Untuk penerimaan program JKN di tahun 2025, ini yang masuk iurannya diterima oleh BPJS Kesehatan. Dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, ini baik PNS pusat, TNI, Polri, PPNBM pusat, ataupun PBIJK menerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. 1 tahun sebesar 15 miliar 739,209,483 yang bersumber dari pusat. Kemudian bersumber dari daerah, Bapak Ibu, ini adalah peserta PNS daerah, PPNBM daerah, kepala dan perangkat desa, peserta PBBU Pemda, ini yang iuran dibayarkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan iuran peserta mandiri. Jadi Bapak Ibu, peserta mandiri
yang terdaftar mandiri membayar iuran sendiri, yang terdaftarnya di kelas 3 itu ada subsidi dari pemerintah. Jadi kalau iurannya harusnya 42.000, tapi cukup dibayar oleh peserta kelas 3 itu 35.000 saja. Sisanya subsidi dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Jadi ada sebagian yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kota, sebagiannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi ada subsidi baik-baik. Sehingga Bapak Ibu, kalau peserta mandiri kelas 3 dirawat di rumah sakit itu tidak bisa naik kelas. Oke, kalau yang mandiri terdaftar di kelas 2 atau kelas 1 bisa naik kelas. Jadi dirawat di VIP dia lebih nyaman, kita bisa naik kelas. Tapi kalau dia terdaftar sebagai peserta mandiri kelas 3, maka tidak bisa naik kelas karena ada subsidi dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang non pemerintah, iurannya ini kami terima dari PPUBU, pekerja penerima badan usaha. Total kami bayarkan pelayanan kesehatan 267 miliar 93 18 Jadi kami membayarkan Bapak Ibu untuk pembayaran kapitasi. Kapitasi ini adalah kami bayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Peserta yang terdaftar sakit tidak sakit kami akan bayarkan dalam bentuk kapitasi sebesar 16 miliar sekian rata setiap bulannya 1,3 miliar. Kemudian yang RJTP ini ada, jadi peserta JKN yang menderita DM dan HT dikelola dalam program Prolabis. Dikelola ini untuk apa Bapak Ibu? Jadi kalau sudah sakit DM HT itu seumur hidup ya Bapak Ibu. Dan kalau tidak dikelola dengan baik kondisinya, maka akan jatuh ke kondisi yang lebih gawat. Banyak sekali sekarang kasus hemodialisa atau cuci darah yang disebabkan oleh diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi kalau kedua penyakit ini tidak kami kelola dengan baik Bapak Ibu, maka akan jatuh ke dia memerlukan tindakan cuci darah, dan ini akan lebih besar lagi biayanya diperlukan bagi peserta dengan penyakit kronis tersebut. Makanya ada kegiatan kelompok ini yang kami bayarkan setiap bulan tahunnya ke PKDB. Kemudian ada juga kegiatan promotif Bapak Ibu yang kami bayarkan. Bapak Ibu, JKN ini kami berikan penjaminannya untuk peserta itu komprehensif. Mulai dari promosi kesehatan, Bapak Ibu di Puskesmas yang keseluruhan masuk kegiatan promotif, masuk di dalam kapitasi yang kami bayarkan tadi. Kemudian promosi kesehatan berjalan, kemudian kami punya preventif yang kedua. Preventif ini adalah pencegahan. Yang tadi saya sebutkan, misalkan ibu-ibu sudah menikah, bisa dilakukan pap smear untuk mencegah penyakit kanker cervix. Preventif pencegahan. Yang selanjutnya ini adalah core-nya JKN ya, adalah kuratif pengobatan. Ini yang memerlukan biaya paling besar, kuratif atau pengobatan. Setelah diobati Bapak Ibu memerlukan rehabilitasi medik, maka dilakukan tindakan. Jadi komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan di bulan Februari kemarin yang penonaktifan besar-besaran PPIJK Bapak Ibu, barangkali kalau Bapak Ibu sempat mendengar dari tetangga atau dari keluarga atau dari teman yang kartunya tiba-tiba nonaktif PPIJK, ini termasuk. Dan pengecualian Bapak Ibu bagi peserta PPIJK yang nonaktif kartunya ternyata masuk dalam kasus beliau memerlukan pelayanan katastrofik, maka reaktivasi secara otomatis kartunya. Ini banyak ya, kopi kekinian setiap hari minum, gulanya tidak terkendali, kemudian diabetes, kemudian bisa badan kerja. Suka yang micin-micin sekarang, ada yang belum? Saya yakin sudah, tapi apakah ada yang belum? Yang semoga tidak ya? Belum ya belum? Belum. Ibu yang ketawa kayaknya belum.
Bapak Ibu, aplikasi mobile JKN ini ada 21 fitur. Termasuk yang paling utama adalah Bapak Ibu bisa memastikan kartunya dalam posisi aktif atau tidak di aplikasi mobile JKN. Penting Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu kapan sakit akan datang. Kapan kita akan memerlukan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kalau kartunya sudah ready, aktif, maka kita akan lebih tenang kalaupun tiba-tiba gangguan kesehatan, kita bisa pakai di fasilitas kesehatan. Banyak sekali fiturnya Bapak Ibu, daftar sebagai PPU, pekerjaan dari mampu Pak. Kalau memang tidak mampu, akan masuk nanti dikelola oleh bukan Dinsos dalam PPIJK. Nah, masyarakat yang berhak mendapatkan PPU Banda itu yang nanti menyampaikan mengenai. Terlepas dari itu semua, walaupun kesehatan kita istilahnya dijamin oleh pemerintah, tapi siapa yang mau sakit? Ada yang mau sakit? Tentu kita semua tidak ingin sakit. Walaupun kalau kita sakit, kita menjadi peserta JKN, itu sudah ditanggung biayanya, sudah tertanggung. Tapi siapa yang mau sakit? Tentu tidak ada yang mau sakit. Nah, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Wali Kota Batu, bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kesehatan kita, supaya kita bisa menjaga masyarakat kita untuk tetap sehat. Mari kita sambut Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nurul SIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bagaimana kabar semuanya? Yang saya hormati Mas Mawali, Jadi Siantar SHRA, yang saya hormati Pak Budi Sekda, Haji Sotolo, yang saya hormati Kepala Pabrik Bangga, Kepala Wali Bangga, Bapak Anggun Yulianto, serta Ibu Era maksudnya, Kepala BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, semoga koalisi BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan ini koalisi sinergi sebuah koalisi sinergi BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan yang sama-sama disupport oleh pemerintah Kota Batu. Dan Pak Camat, Pak Lurah, Camat lengkap, Pak Camat Budiansi, Sibujo, Batu, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, terima kasih Pak Asosiasi Desa Darurat, kemudian para atau yang mewakili teman-teman jurnalis, teman-teman media yang sangat luar biasa. Ini satu kesempatan mungkin yang pertama ini kita mendistribusikan informasi pada elemen-elemen yang tersentuh langsung ke masyarakat. Jadi apa namanya, tentang kepesertaan JKN itu kenapa kami mengundang media, kenapa kami mengundang kepala desa Darurat, karena distribusi informasi terkait dengan kepesertaan ini tentu akan belum bisa diakses oleh siapapun. Maka instrumen-instrumen yang ada teman-teman media yang sangat berkontribusi terhadap distribusi informasi itu sangat kami butuhkan. Nah, ketika dipaparkan secara detail oleh para pemateri tadi, baik kualitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, itu saya punya keyakinan, pemahaman, dan ketika ada penulisan terkait dengan kepesertaan maupun kesehatan, itu akan lebih proporsional dan lebih tepat pada ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, saya giliran menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun ekosistem kesehatan Kota Batu.
yang menjadi bagian penting dari visi-visi Bapak. Alhamdulillah itu kami mulai dari tahun 2025 kemarin. Mamanya ngomong di sini ya. Kami mulai bahkan sebelum kami dilantik, kenapa kami ada melakukan dari Suyanto sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadi kekuatan yang sangat integratif di dalam membangun pemerintahan. Kami mulai di tahun 2025 walaupun kami berdua tidak menentukan, tidak ikut menentukan APBD di tahun 2025. Tapi alhamdulillah komitmen kami bisa kami titipkan di proses-proses ketika melakukan evaluasi anggaran, termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Ada pembagian tensimeter dan seterusnya untuk kepentingan peralatan. Ini hasil mengidentifikasi di lapangan bahwa ternyata kader-kader posyandu kita yang ada di semua desa dan kelurahan itu tidak semuanya tercukupi peralatannya. Ada yang bawa peralatan sendiri, yang sendiri dibawa, artinya pinjam. Maka di sini pemerintah hadir untuk memberikan fasilitasi itu secara menyeluruh di semua level desa dan kelurahan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemerataan akses, sudah ada capaian 18 dokter yang bisa melayani 18 desa dari 24 desa dan kelurahan. Artinya masih kurang berapa? Kurang 6 ya. Kurang 6 dokter yang bisa kita penempatannya di desa. Itu sangat membantu. Memang belum setiap hari, maaf. Memang belum setiap hari, tapi dalam 1 minggu 3 hari sudah di pelayanan di apa namanya Polides itu sudah ada pelayanan dokternya langsung. Sebelumnya belum ada. Tahun 2025 akhir ya, itu baru ada dokter di Polides. Sebelumnya hanya dipimpin oleh seorang dokter. Tapi sekarang sudah ada dokternya. Walaupun cuma 18 baru habis perlahan pengusahaan karena berproses sampai menyesuaikan dengan sistem penganggaran di tahun 2025. Maka kita punya komitmen untuk menyelesaikan 100% semua desa kelurahan akan dokter, bahkan nanti ada poligigi juga. Dan walaupun mungkin juga nanti satu dokter bisa mengcover sekian desa, artinya satu dokter gigi itu bisa ke desa dalam 1 minggu 1 kali atau mungkin 2 minggu sekali. Tapi pelayanan itu akan terus kami berikan kepada masyarakat kita melalui Polides. Yang mana Polides nanti akan kita upgrade menjadi sebuah pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni dari sisi tenaga medis, tenaga kesehatannya, juga peralatan-peralatan yang bisa menjadi bagian dari dalam proses. Dan ini kami butuh informasi ini pada kepala desa. Sampaikan artinya kalau kemudian nanti untuk perluasan untuk parkir ini saya kira harus jadi komitmen kita semuanya bahwa pelayanan kita harus kita maksimalkan pada level desa dan kelurahan. Memang Polides satu desa cuma 1, benar nggak? Sementara dalam satu desa itu ada berapa dusun minimal? Ada yang tahu? Ada yang minimal tidak ya? Yang minimal ada? Besar berapa? Jadi sama? Belum selesai. 2 ya? Ada 2 dusun. Harusnya kan ada 2 Polides supaya masyarakat lebih dekat. Tapi memang faktanya demikian, satu desa sudah 2 atau 3 harus 1 Polides. Tapi nanti tentu kita tidak mungkin akan mengembangkan Polides setiap dusun itu enggak. Tapi jangkauan pelayanannya melalui apa? Ada home care.
Apa itu home care? Bukan home credit, home care ya. Tapi SKM-nya itu prinsipnya, nah gitu. Jadi prinsipnya bahwa home care ini juga menjadi bagian komitmen pemerintah Kota Batu untuk melayani terutama masyarakat yang keluarganya hidup secara kara, kemudian dia nggak punya akses untuk kesehatan, kita melayani di rumahnya. Sudah ada itu. Teman-teman media tahu nggak itu? Belum, belum bisa. Nah artinya hari ini ada informasi-informasi yang seperti ini yang mungkin luput dari pemberitaan, luput dari rilis media. Ada yang dilakukan itu. Semua puskesmas sudah melakukan itu. Kalau Polres belum. Nanti karena memang katanya baru kemarin. Tapi tahapan selanjutnya bisa saja kita mengembangkan itu. Dan itu sudah sangat-sangat membantu masyarakat kita. Maka itu adalah salah satu capaian saya dalam bidang kesehatan dalam diskusi bagus saya. Lanjut. Nah ini khusus bukan teks. Nah ini dikhususkan untuk memperoleh khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Contoh kemarin kami berkunjung ke rumah veteran. Ada yang baru saja melakukan operasi amputasi salah satu organ tubuhnya. Dan beliau ada di rumah sendiri. Selama ini dia berobat diantarkan siapapun yang ada, kalau itu saudara atau enggak, seorang tetangga atau siapapun yang ada. Dan kemarin akhirnya dinas sosial merekomendasikan untuk dilanjutkan dengan pengobatannya dari melalui home care melalui puskesmas. Jadi salah satu contoh yang dilakukan bahwa mengintegrasikan semua dinas. Tadi kalau Bu Era senyum-senyum dengan 3.000 yang sudah masuk di apa tadi BPJK itu cukup masif, Pak. Padahal Bu Era itu dari contoh kerjasama antara pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan ini ditopang oleh data-data yang membutuhkan. Dan ketika dinas sosial tidak berbenah, maka ada hambatan di sini. Ini yang terjadi. Ada hambatan. Validasi data saja untuk proses tahunan. Bu Era itu dibantu sudah 4 tahun. Maka kurang lebih 4 tahun itu berproses tidak selesai. Dan alhamdulillah kemarin terselesaikan di bulan Februari. Setelah apa itu? Setelah kita kumpul kita lakukan verifikasi, alhamdulillah insya Allah per Maret ini kami usulkan 10.200 masyarakat kampung kita alihkan dari pada artinya kan instrumen yang ada di dinas sosial ini penting juga. Maka saya kemarin melakukan rotasi dalam pemerintahan itu salah satunya. Identifikasinya, oh ini kok stuck, oh ini kok nggak jalan, ini ngomong lain. Tapi nggak usah tulis mah ini. Karena yang menarik. Di situ upaya kita mengidentifikasi ada masalah di dinas sosial. Karena dulu dianggap dinas sosial tetap apa? Bukan. Bukan saya yang ngomong ya. Padahal sekarang krusial. Isinya, nggak SR. Kementerian Sosial, mereka dinas sosial. Kami perbaiki itu. Alhamdulillah, akselerasinya terjadi. Dan buktinya ada itu. Sekarang sudah menyiapkan 10 data lagi. Itu alhamdulillah. Terima kasih dinas sosial, terima kasih kepada kami. Oh ya,
pasti tugas bersamanya. Nah, saya belum bilang apa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang WA saya. Next. Oke, nah kemudian kami sudah melakukan transformasi Bapak Ibu sekalian, Pak sama-sama dan teman-teman media. Transformasi apa? Transformasi apa? Tata kelola pemerintahan. Yang semula maaf, jadinya agak kasar kalimatnya ya. Selama ini ya, melakukan kegiatan yang bereaksi apa itu? Reaktif. Reaksi itu ada contoh, mono aspal cat viral lalu diusahakan, Yesus. Padahal biasanya itu melihat DM saya, DM Mas Bawan atau DM saya atau DM Mas Bawan. Ini kan itu viral, tapi memang akhirnya ya, kami harus bertindak cepat. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik ketika dalam melakukan transformasi pemerintahan itu kreatif. Karena itu butuh perencanaan yang baik mulai awal. Artinya kita harus lebih proaktif mendata. Walaupun kemarin di dalam rapat yang pertama terkait dengan kesiapan jalur menjelang hari raya, rapatnya itu adalah naik dan meeting terkait inflasi. Itu kita semuanya bahas terkait inflasi. Dan seperti ini yang kita ingin lakukan perubahan-perubahan. Kalau fokus pelayanan, para lapangan menunggu dan sakit. Dan di sini menurut saya ini lebih preventif untuk melakukan sejak ini. Nah, kalau dibantu teman-teman media maupun para kepala desa, bagaimana caranya kami ini menggerakkan masyarakat itu semua olahraga. Ada yang punya pendapat atau biasa? Itu pasti saya balas. Walaupun di situ. Nah kemudian titik akses seperti ini. Selama ini pasien tidak dari klinik rumah sakit karena ada hotel. Kemudian ketersediaan atau jam operasional terbatas. Sekarang puskesmas sentral kita yang berjalan Samadi itu sudah 24 jam, benar ya? Tidak cek kontrol. Dan peran masyarakat di sini dulu pasiennya masing-masing saja. Sekarang partisipatif, kebijakan kesehatan keluarga dan pendidikan. Maksud saya tadi itu, ayo kegiatan olahraga yang paling murah yang kami itu menjadi kegiatan yang bisa menggerakkan masyarakat dan menjadi salah satu kontribusi karena kita menjaga kesehatan. Karena menggerakkan tubuh kita setiap hari rutin itu pastikan kami sebagai memperbaiki kualitas kesehatan kita. Monggo itu boleh challenge ya, saya pikiran nanti pemerintah yang akan mengadopsi dan melakukan pembiayaan yang ada dalam. Masih ada? Next. Cukup aja ya. Sama. Belum ya? 11 maksudnya. Nah ini sama prinsipnya yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satunya yang program kami yang belum terwujud ya, di sisi kesehatan.